Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat bertemu pada acara Lentera Mergangsan saat ini. Mari kita akan memulai untuk acara ini. Untuk itu bacaan kita saat ini, kita bersama-sama akan menghayati dari Injil Matius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-19 sampai 21 disambung dengan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Kita akan bersama-sama mendengarkan membaca firman Tuhan ini. Demikian isinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat berikutnya 25 sampai ayat 33, demikian isinya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang dapat kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini hidup kita dikuasai rasa khawatir. Khawatir kalau kita itu terkena virus corona. Khawatir kalau hidup kita ini mengalami kekurangan, dan memang kenyataannya ada ancaman virus, dan juga banyak kita mengalami kesusahan dalam mencari rezeki. Khawatir itu adalah perasaan manusiawi, perasaan yang saya kira muncul tiba-tiba dalam diri seseorang. Khawatir itu seperti itu. Kalau kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini sebenarnya kalau saya amati tidak berarti Tuhan Yesus melarang orang khawatir sebenarnya. Khawatir itu manusiawi. Tapi yang dilarang Tuhan Yesus adalah khawatir yang kemudian menjadikan orang jatuh dalam dosa. Mari kita lihat dalam bacaan kita. Ada 3 khawatir yang bisa menjadikan kita jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah khawatir tentang kebutuhan sehari-hari.
bisa menjadikan kita kemudian menjadi serakah. Maka diingatkan Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu artinya karena khawatir lalu serakah. Semua hendak dia ambil sendiri. Akhirnya banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan hanya karena keserakahannya. Khawatir bisa menjadikan orang serakah. Itu dosa. Yang kedua, khawatir itu merusak kesehatan. Mari kita lihat ayat 27, dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta apa saja pada jalan hidupnya. Khawatir tidak memperpanjang umur, malah memperpendek umur, karena khawatir itu mengganggu kesehatan. Jadi khawatir yang begitu dalam, yang menguasai hidup manusia bisa merusak kesehatan. Jangan dilakukan. Dan jangan kita melakukan seperti itu. Kalau kita khawatir, kita atasi. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, khawatir bisa menjadikan orang lupa pada Tuhan Allah. Karena begitu khawatirnya, yang dilihat hanya kekhawatirannya. Sampai lupa bahwa dia punya Bapa di sorga. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa artinya? Artinya bahwa jangan kita begitu khawatir sampai lupa pada Tuhan Allah. Kita punya Bapa di surga. Kita khawatir, kita berusaha sendiri melupakan Tuhan, sumber berkat. Ini jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang khawatir, karena khawatir itu adalah sesuatu yang naluriah, alamiah. Tetapi yang dilarang adalah khawatir yang mengakibatkan orang jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini dengan tetap yakin akan penyertaan Tuhan. Kalau kita mengalami kekhawatiran, datang pada Tuhan. Karena dia adalah Bapa kita yang penuh cinta kasih. Demikian renungan kita saat ini. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami saat ini. Berkat-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami hidup sendirian. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran ini, Engkau hadir, memberkati, menyertai kami. Engkau mengajar kami agar kami tidak dikuasai rasa khawatir yang begitu besar. Sampai kami lupa Tuhan, sampai kami menjadi serakah, sampai kami menjadi kehilangan kesehatan. Bahkan khawatir kami bisa menjadikan kami hanya berfokus pada kekhawatiran, lupa pada Tuhan sendiri yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami yang hendak kami jalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk Kau kuatkan kami, Tuhan, menjalani kehidupan yang penuh perjuangan ini, agar iman kami tetap teguh. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, selamat berjumpa kembali lain kali dengan saudara kami, saudara-saudara yang lain yang akan membawa renungan ini, dan selamat menjalani kehidupan. Dari Tuhan memberkati saudara semua.